Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minnar. Ya akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan yang lalu, yaitu sikap yang harus diperhatikan oleh setiap wanita yang sedang ataupun akan membangun rumah tangganya. Setiap wanita ataupun setiap manusia, ketika dia menikah, maka hendaknya dia harus betul-betul memperhatikan niatan dalam menikah tersebut. Sehingga dengan dia memperhatikan niatannya, maka dia akan terus menjaga apa yang dia niatkan dalam membangun rumah tangga tersebut. Setiap manusia ketika menikah, maka pasti yang diinginkan adalah ingin memiliki keluarga yang sakinah, yang mawaddah dan rahmah, penuh ketenangan, ketentraman, penuh kebahagiaan, dan penuh dengan kasih sayang. Sehingga aspek-aspek untuk mewujudkan hal tersebut, untuk membentuk hal tersebut, perlu sekali dipikirkan ataupun diperhatikan. Apa saja yang menyebabkan tidak baiknya hubungan tersebut, hendaknya ditinggalkan. Dan apa saja yang menyebabkan terbentuknya hubungan tersebut, cita-cita tersebut, hendaknya dikerjakan walaupun butuh penuh dengan pengorbanan. Yang namanya keinginan tentunya membutuhkan sebuah pengorbanan. Begitu pula dalam masalah ini, memiliki keinginan untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka ketahuilah itu pun butuh pengorbanan. Bukan perkara yang sepele. Akan tapi kalau menginginkannya, perkara yang berat pun menjadi perkara yang ringan. Permasalahan yang kemarin kita ambil adalah pentingnya untuk memperhatikan penampilan di depan suami. Seorang istri hendaknya memperhatikan hal tersebut. Dan ini pun sebenarnya bukan khusus untuk seorang istri. Seorang suami pun demikian. Dia hendaknya memperhatikan penampilan dia di depan istri dia. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan hal seperti itu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inni la tazayyanu li imraati kama tatazayyana li. Sungguh aku itu sangat senang, ataupun sungguh aku itu akan berhias di depan istriku
sebagaimana istriku berhias di depanku. Artinya ada timbal balik. Ketika seorang suami menginginkan istri untuk berhias di depannya, maka begitu pula dianjurkan bagi suami untuk berhias di depan istri. Akan tapi paling tidak akhwatillah, hendaknya seorang wanita mengawali terlebih dahulu. Seorang wanita mengawali terlebih dahulu. Karena sikap dari seorang suami itu lebih rata-rata, kebanyakan itu lebih ingin didahulukan haknya. Wa ma uhibbu an astamdifa kulla haqqi alladhi li 'alaiha. Dan aku tidaklah senang untuk mengambil hakku semua yang harus ditunaikan oleh istriku dalam keadaan aku tidak memberikan haknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi mereka para wanita itu mendapatkan seperti apa yang telah dibebankan kepada mereka, diwajibkan kepada mereka, tentunya bil ma'ruf. Baik. Inilah keberadaannya. Artinya bahwa setiap manusia, terkhusus adalah kaum laki-laki, mereka betul-betul mengharapkan bahwa pasangannya itu selalu kelihatan cantik, selalu kelihatan rapi, dan selalu menginginkan kalau dia memandang istrinya, dia memandang pasangannya selalu bahagia. Inilah kenyataan yang ada. Sehingga betul-betul harus memperhatikan hal tersebut. Kita telah sebutkan apa yang dijelaskan oleh mereka, para ulama, yaitu sebuah kalimat, "Unduri ila thiyabiki qabla maji'i zawjika." Perhatikanlah kepada penampilanmu. Ataupun perhatikanlah penampilanmu sebelum suamimu itu datang. Wa qumi bi su'alin nafsika, dan tanyakanlah pada dirimu. Hadza soal, dengan pertanyaan ini, apakah suamiku akan bahagia ketika dia memandangku dengan penampilan seperti ini? Ya tentunya wanita itu paham dengan jawaban hal tersebut, ataupun paham dengan jawaban soal tadi. Apakah suamiku akan merasa bahagia dengan penampilanku ini? Ini yang selalu perlu diperhatikan oleh setiap istri. Karena tidaklah dia menikah dengan suaminya karena mengharapkan apa? Kebahagiaan di dalam rumahnya. Sehingga apa saja yang menyebabkan, yang menghantarkan kepada hal tersebut, hendaknya dikerjakan. Kalau sampai tidak memperhatikan hal-hal seperti itu, maka sebagaimana dijelaskan kemarin bahwa salah satu kegagalan pertama seorang istri dalam membangun rumah tangga adalah tidak memperhatikan penampilannya di depan istrinya ataupun di depan suaminya. Baik, alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indama yadkhulur rajul ila baitihi, dan ketika seorang itu masuk ke rumahnya, kemudian dia mendapatkan suatu pemandangan yang indah. Artinya dia mendapatkan sebuah pemandangan, dia mendapatkan istrinya dalam hayat, dalam penampilan yang bagus, yang rapi dan seterusnya, maka tentunya yas'uru bihubbihi laha. Dia betul-betul akan merasakan cintanya untuk istri tersebut. Dan dia betul-betul akan merasa selalu condong kepadanya. Dan dia juga merasa bahwa selama ini ataupun apa yang dia usahakan selama ini adalah tak lain untuknya. Ini yang paling penting. Tanamkan perasaan seperti itu di hadapan suami, ataupun tanamkan perasaan tersebut pada suamimu. Taruhlah ataupun bikinlah sang suami itu merasa bahagia
ketika dia memandangmu. Bikinlah suami itu selalu cinta kepadamu, dan seterusnya. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa terkadang yang namanya wanita itu memiliki kesibukan ini dan itu di rumah. Punya kesibukan memasak, punya kesibukan mengurusi anak, punya kesibukan mengatur rumah dan seterusnya. Maka tentunya dia bisa memilih mana yang paling harus didahulukan olehnya. Apakah menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut ataukah menyambut suaminya. Kalau sang suami merasa maklum dengan keadaan, misalnya tidak perlu disambut, maka apa? Tentunya dia harus mengutamakan merapikan rumah. Sang suami lebih senang rumahnya rapi daripada disambut misalnya. Ketika pulang dari kerja, maka hendaknya dia lebih mengutamakan kerapian rumah. Tetapi kalau sang suami lebih senang untuk disambut daripada dia mendapati istrinya pulang dalam keadaan penampilannya masih kacau, belum mandi, belum pakai sisir, pakaiannya masih pakaian yang kotor, bau masakan dan seterusnya, maka hendaknya dia lebih memilih yaitu meninggalkan pekerjaannya sebentar, kemudian berhias merapikan diri untuk menyambut sang suami. Karena innar rajula in lam yajid fi baitihi ma yuhibbu, kalau seorang suami tidak mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya di rumahnya, fa innahu sur'an, maka ketahuilah begitu cepat sang suami itu akan mendapatkan bisikan-bisikan khannas, yaitu para syaitan. Dan kemudian fatajammalu fi aini al-ukhrayat, yang ada di pikirannya itu adalah wanita-wanita yang lain. Sehingga kalau misalnya seorang suami selalu membicarakan poligami dan seterusnya, koreksi diri antum. Apakah selama ini saya salah? Misalnya, apakah penampilan saya kurang? Apakah pelayanan saya kurang? Dan seterusnya. Ini keberadaan yang ada. Karena kalau seandainya seorang suami tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya, pasti khannas, para syaitan itu selalu membisikkan kepada laki-laki tersebut hal-hal yang menyebabkan permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang menyebabkan pertikaian antara engkau dengan suami engkau, ataupun antara laki-laki tadi dengan istrinya. Dan akan terus terbayang di matanya wanita-wanita yang lain, wanita-wanita yang dia lihat di jalan misalnya, wanita-wanita yang pernah ia kenal, ataupun dia berangan-angan ingin menikah lagi. Ini keberadaan yang ada. Inilah sifat laki-laki. Kalau dia merasa kurang bahagia, tentu dia akan mikir yang lain. Karena ada sebuah kalimat yang sering terucap, yaitu wanita di dunia ini bukan cuma satu. Inilah suatu pilihan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan bagi setiap istri. Mampukah dia menarik cinta suaminya ataukah tidak? Ataukah dia ingin melepas cinta suaminya ataukah dia ingin menarik cinta suaminya? Sehingga betul-betul perlu diperhatikan. Jagalah penampilanmu di depan suamimu. Bikinlah suamimu merasa selalu cinta kepadamu ketika dia memandangmu. Sebagaimana seorang ketika baru kenal ataupun baru melihat, maka apa? Dia akan tertarik dengan pandangan pertama misalnya. Bikinlah suami itu seperti itu. Ketika melihat engkau, dia selalu tertarik dengan engkau. Ketika melihatmu, dia selalu cinta denganmu. Setiap manusia itu memiliki kebosanan. Terlebih lagi adalah manusia yang tidak memiliki rasa syukur. Dia akan berpikir bahwa ataupun dia selalu memikirkan untuk tetangga. Secantik apapun
istri seseorang kalau tidak memiliki rasa syukur, dia akan selalu terbawa rasa bosannya, maka yang dipikirkan adalah wanita yang lain. Ada di depannya wanita yang jelek, wanita tidak cantik misalnya, dia memiliki seorang istri yang solehah yang cantik misalnya. Tapi ketahuilah, terkadang wanita yang tidak cantik ini lebih cantik di depan matanya daripada istri yang cantik. Karena disebabkan oleh bisikan-bisikan syaitan dan karena disebabkan oleh kebosanan. Selama 5 tahun misalnya bergaul, berumah tangga denganmu, tentu ada rasa bosan. Sehingga seorang istri harus betul-betul bisa menghapuskan rasa bosan suaminya ini. Yaitu di antara cara yang pertama yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah man tasurruka idza absarta, wanita yang mampu membahagiakanmu ketika engkau melihatnya. Ini akhwatullah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat penting. Kunci yang harus betul-betul selalu dipegang dalam membangun rumah tangga. Jadi yang namanya membangun rumah tangga itu bukan yang penting kumpul, punya anak, punya harta, udah enggak. Tapi ingat, niatan awal dalam pernikahan yaitu ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Ingin membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan ketenangan. Nah, perkara-perkara yang menghantarkan ke situ perlu betul-betul diperhatikan. Berapapun umur rumah tangga tersebut ataupun berapapun umur pernikahan engkau dengan suamimu. Baik. Di antara yang perlu diperhatikan dalam masalah penampilan adalah senyuman. Jadi yang namanya penampilan itu bukan harus pakai pakaian yang bagus misalnya, ataupun harus pakai perhiasan yang bagus misalnya, ataupun harus bersolek dengan ini dan itu misalnya, tidak. Engkau mampu selalu rapi, pakaianmu selalu rapi, rambutmu selalu rapi. Kemudian yang satu ini yaitu selalu ataupun engkau selalu menghiasi wajahmu dengan senyuman. Ini yang paling penting. Ataupun ini diantara perkara yang sangat penting. Engkau hendaknya selalu menjaga senyumanmu di depan suamimu. Sesungguhnya yang namanya senyuman itu akan selalu ada di benak seorang manusia. Seorang suami akan selalu mengingat senyuman istrinya. Seorang laki-laki akan selalu mengingat senyuman wanita. Misalnya seorang laki-laki belum menikah, dia mengenal ataupun melihat seorang wanita, kemudian dikasih senyum sekali, dengan senyuman yang sangat manis. Ketahuilah bahwa senyuman itu tidak akan hilang terus-menerus. Seminggu, 2 minggu itu nggak hilang, selalu terbawa. Bahkan kalau seandainya punya teman curhat, dia akan selalu curhat, masalah fulanah tadi senyum padaku dengan senyuman yang manis dan seterusnya. Begitu pula hal tersebut. Engkau mampu menghadirkan senyumanmu di depan suamimu dengan senyuman yang selalu penuh keistimewaan. Ini yang paling penting. Sehingga suamimu itu selalu mengingatmu, selalu mencintaimu, selalu merasa sayang denganmu, dan selalu merasa bahwa engkau adalah nomor 1. Ini yang paling penting. Sehingga hal tersebut betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Baik. Bahkan senyuman adalah termasuk dari ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Tabassamuka fi wajhi akhi laka shadaqah." Senyumanmu di depan saudaramu itu sedekah bagimu.
engkau akan mendapatkan hitungan ataupun engkau akan mendapatkan pahala sedekah ketika engkau senyum di depan suami ataupun di depan saudaramu. Terlebih lagi ketika apa? Seorang istri senyum di depan suaminya. Dia mendapatkan pahala sedekah yang pertama. Kemudian dia juga mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu mendapatkan keutamaan kelanggengan ataupun sebab langgengnya rumah tangga dia ataupun sebab terbentuknya keluarga yang penuh dengan sakinah, penuh dengan mawaddah dan penuh dengan rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara yang pertama. Pegangilah hadis Rasulullah SAW, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah man tasurruka ila sultan, yaitu wanita yang mampu membahagiakanmu ketika engkau memandangnya ataupun ketika engkau memandangnya. Baik. Yang kedua, sikap bijak yang harus dimiliki oleh seorang wanita, sikap yang harus diperhatikan oleh seorang wanita ketika ingin membangun rumah tangga ataupun ketika ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu kelanjutan hadis tersebut. Kata beliau alaihi salatu wasalam, wa tuti'uka idza amarta, wanita yang mau mentaatimu ketika engkau memerintahnya. Yaitu imra'atun muti'atun li zawjiha, wanita yang taat terhadap suaminya. Ini perkara yang berat. Perkara yang berat, bukan perkara yang sepele. Terlebih lagi ketika umur rumah tangga ini sudah lebih dari 20 tahun. Sudah lebih dari 20 tahun. Ini perkara yang berat. Kalau rumah tangga masih 1 bulan, 2 bulan, misalnya sang suami minta ini, mungkin akan segera sang istri mengerjakannya. Tapi kalau sudah lebih, terlebih lagi ketika sudah punya anak, ini bukan perkara sepele. Tapi ketahuilah bahwa perkara tersebut adalah perkara yang sangat dituntut dalam syariat. Perkara penyebab yang sangat besar untuk mewujudkan, menumbuhkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Setiap suami dalam lubuk hatinya itu menginginkan di dalam rumahnya itu selalu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan ketentraman. Akan tetapi kebahagiaan itu bisa hilang, ketentraman tersebut bisa lenyap, kasih sayang tersebut bisa berubah menjadi permusuhan ketika sang istri dia bersikap di depan suaminya seakan-akan adalah seorang yang selalu berlawanan dengan pasangannya, atau seorang yang berada di depan musuhnya, sehingga kebahagiaan tersebut berubah menjadi kesedihan, kasih sayang tersebut berubah menjadi permusuhan, ketenangan berubah menjadi pertikaian dan seterusnya. Ini ketika seorang suami ataupun seorang istri bermuamalah dengan suaminya ka'annaha nibun lahu, seakan-akan dia itu adalah tandingan bagi dirinya. Wanita yang tidaklah memilih kecuali pendapat dia, wanita yang lebih mengutamakan apa yang dia inginkan daripada keinginan suami, yang demikian itulah penyebab hilangnya kebahagiaan di rumah tangga. Contoh perkara sepele misalnya, sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, seorang wanita senang dengan sebuah masakan. Dia sudah belanja ini, sudah belanja yang akan dia masak ketika itu, karena dia kebetulan senang dengan masakan tersebut.
kebetulan ketika itu sang suami menginginkan masakan yang lain, maka dalam keadaan seperti ini sang istri harus betul-betul memilih ataupun harus betul-betul bisa menyelesaikan keadaan. Jangan sekali-kali mempertahankan keinginanmu dengan mengabaikan keinginan suamimu. Berundinglah dengan cara yang bagus. Ataupun kalau seandainya tidak mau berunding, maka pilihlah pilihan suamimu daripada pilihanmu. Karena yang demikian itu akan menyebabkan keluarga itu langgeng. Kalau satu permasalahan seperti itu dibiarkan, misalnya udah lebih ini sudah beli masakan kayak gini, sudah belanja ini dan itu, yang itu besok aja. Misalnya kemudian suami masih ngayal, engkau juga tetap ngayal, ketahuilah ini perkara ataupun penyebab akan hilangnya kebahagiaan di rumah tanggamu. Seorang wanita yang selalu menginginkan dari suaminya untuk memenuhi keinginannya. Kalau seandainya tidak diingin, kalau seandainya tidak diberikan, maka dia akan bersedih. Nah, ini yang sangat bahaya. Terlebih lagi ketika dia selalu menuntut janji yang pernah dijanjikan oleh suamimu ataupun suaminya kepadanya. Misalnya suaminya pernah berjanji untuk membelikan ini dan itu. Kemudian dia terus-menerus menuntutnya. Sampai belum terpenuhi janji tersebut, dia selalu mengingatkan. Bahkan dia akan berpikir, kalau seandainya engkau minta, ataupun kalau seandainya dia minta, saya nggak akan beri. Sebelum apa? Dia menunaikan janjinya. Suami minta untuk dibikinkan itu misalnya, dia nggak akan menunaikan permintaan suami sebelum dia menunaikan janjinya. Ini adalah sifat yang sangat harus dibuang dalam apa? Rumah tangga. Jangan sekali-kali mempertahankan sifat seperti itu. Atau bahkan terlebih lagi memiliki sifat dendam. Suami saya pernah berbohong dalam masalah ini, maka akan saya catat kebohongan dia, sehingga suatu saat saya akan gunakan ini untuk membalas kebohongan dia kepada saya. Ketahuilah ini adalah bukan sifat wanita yang baik dalam apa? Rumah tangga. Sifat yang seperti itu harus betul-betul dihilangkan. Seorang wanita harus betul-betul sabar dengan keberadaan suami. Karena kebiasaannya seorang suami itu lebih ingin dominan di keluarga. Lebih ingin dituruti keinginannya daripada menuruti keinginan istri. Lebih ingin ditunaikan haknya daripada menunaikan haknya. Ini keseringan yang ada pada apa? Suami. Sehingga ketika engkau memiliki suami yang sifatnya seperti itu, hati-hati. Dan bersabarlah. Berusahalah menjadi seorang wanita yang muti'atun li zawjiha. Wanita yang taat terhadap suaminya. Sehingga bila yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya pernikahan az-zawaj itu memiliki hikmah yang begitu besar. Tidaklah Subhanahu wa taala mensyaratkan pernikahan itu kecuali karena hikmahnya itu begitu besar. Ada hikmah yang sangat-sangat besar dalam pernikahan tersebut. Yaitu diantaranya adalah ibadatun minal ibadat. Bahwa yang namanya pernikahan itu adalah salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang bisa digunakan oleh setiap manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, niatkanlah untuk ibadah. Mentaati suami, niatkanlah untuk apa? Ibadah.
menunaikan hak suami, niatkanlah untuk ibadah. Karena yang namanya pernikahan, di antara hikmahnya adalah itu termasuk dari peribadahan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya. Dan juga yang namanya pernikahan itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada seorang laki-laki dan kepada seorang perempuan. Seorang wanita dan seorang laki-laki menikah. Ketahuilah, dua insan ini mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya jagalah nikmat tersebut. Perkara-perkara yang mendukung langgengnya pernikahan hendaknya ditunaikan. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat tersebut. Kita dianugerahkan oleh Allah seorang pasangan. Engkau dianugerahkan seorang suami, maka jagalah nikmat tersebut. Maka jagalah nikmat tersebut sebagai bentuk rasa syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara-perkara yang demikian itu betul-betul diperhatikan. Tafadillah, datang hadis-hadis begitu banyak menyebutkan tentang pentingnya seorang wanita itu taat kepada suaminya. Salah satu hadisnya adalah sebuah hadis datang dari Husain bin Mihsan. Anna amatan lahu atat Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajatillah. Bahwa Husain bin Mihsan ini mempunyai bibi. Suatu hari bibinya datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam karena sebuah keperluan. Falamma faradat min hajatiha, ketika bibi Husain bin Mihsan ini selesai dari keperluannya, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pun berkata kepada bibinya Husain bin Mihsan, "Azati zaujin nanti, apakah engkau wanita yang memiliki suami?" Qalat na'am. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, "Iya, saya telah memiliki suami." Kaifa anta minhu? Bagaimana ketaatanmu terhadap suamimu? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, qalat ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Aku tidak menunaikan perintahnya kecuali apa yang aku tidak mampu. Artinya semua perkara yang aku mampu itu aku selalu kerjakan. Tapi kalau perkara aku tidak mampu, aku tidak kerjakan. Kata beliau alaihi salatu wasallam, qala fanduri aina anti minhu. Perhatikanlah engkau dalam ketaatanmu di depan suamimu. Fa inna ma huwa jannatuk wan nar. Karena suamimu itu adalah sebab di antara salah satu sebab masuknya engkau ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Fa inna ma huwa jannatuk wan nar. Karena suamimu itu adalah surgamu ataupun nerakamu. Artinya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada bibinya Husain bin Mihsan radhiyallahu taala anhum berkaitan dengan ketaatannya terhadap suami. Saking pentingnya ketaatan ataupun saking besarnya, saking pentingnya ketaatan seorang wanita terhadap suaminya, beliau permisalkan ataupun beliau katakan, fa inna ma huwa jannatuk wan naruk. Ketahuilah bahwa suamimu itu adalah sebab engkau masuk ke dalam surga atau engkau masuk ke dalam neraka. Menunjukkan bahwa kedudukan suami di depan engkau wahai para wanita, di depan engkau wahai para ummahat, adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqulu li basarin ayasjuda li basar. Tidaklah dibenarkan
untuk seorang itu sujud kepada orang lain. Walau sholah libasarin ayat sudah libasan. Kalau sekiranya diperbolehkan bagi seorang itu untuk sujud kepada orang lain, lamaratul mar'ata, sungguh aku akan perintah wanita antas sudah li zawjiha, untuk sujud kepada suaminya. Min adami haqihi 'alaiha, karena saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan olehnya. Ini yang satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa perkara taat kepada suami adalah perkara yang sangat penting dalam agama. Dalam perkara dunia mampu menyebabkan kelanggengan rumah tangga, bisa menyebabkan keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Berkaitan dengan akhirat, mampu ataupun diantara penyebab-penyebab engkau masuk ke dalam surga. Sehingga harus betul-betul diperhatikan hal tersebut. Kita katakan berat memang untuk menjelaskan ataupun merealisasikan permasalahan ini. Tetapi inilah konsekuensi dalam dalam masalah rumah tangga. Karena dengan memperhatikan hal tersebut, engkau ataupun keluargamu itu bisa penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kasih sayang. Engkau juga bisa masuk ke dalam surga bi'idznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mengerjakan hal seperti ini, maka ketahuilah bahwa keluargamu ataupun keluargamu itu bisa hancur. Engkau bisa cerai dengan suamimu, engkau bisa selalu cekcok dengan suamimu, engkau tidak merasa tenang hidup dengan suamimu tidak menginginkan perceraian, tetapi engkau merasa tertekan dalam hubungan rumah tangga dan seterusnya. Tidak pernah merasa kebahagiaan. Tapi kalau engkau mau berkorban dengan hal-hal seperti ini, maka bi'idznillah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seorang muslim. Tentunya ini semua niatkanlah sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan sikap kedua yang harus dimiliki oleh setiap wanita yang sedang ataupun akan membangun rumah tangga, ataupun setiap manusia ataupun setiap wanita yang ingin memiliki keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, ataupun ingin menjadi seorang istri, seorang wanita yang tidak diduakan. Ini diantara sebabnya, yaitu jadilah seorang wanita yang taat terhadap suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti ketika seorang laki-laki poligami menandakan bahwa dia itu tidak cinta terhadap istrinya, tidak demikian. Bahkan terkadang itu adalah sebagai bentuk rasa cinta dia terhadap istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.